Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ma'lum. Al-Fatihah ila ruhi sadina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illahi wa asfiya'illahi khususan ila masyayikhina al-kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li jiranina wa li ashabina wa liman ahsana ilaina wa liman asaa ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita dalam tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah, dan juga Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama ada nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis malam Senin yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita, pertemuan kita hari ini agak berbeda karena biasanya perjumpaan kita 2 minggu sekali, tapi dengan takdir kudrah Allah kita jadikan per bulan sekali, tepatnya setiap malam Senin. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk perbaikan ibadah kita kepada Allah, dan selalu dan berharap kepada Allah mudah-mudahan pengajian kita, taklim kita dengan siapapun gurunya memperbaiki ikatan kita antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya abang-abang semuanya ya. Kita lanjut sekarang kajian kita nih ngomongin perkara sunnah. Kali ini judulnya adalah sunnah-sunnah di dalam wudu. Nanti ada yang ada hadisnya, ada juga yang tidak ada hadis, tapi diajarkan langsung oleh ulama. Jadi bukan bid'ah, dolalah bukan. Tapi memang ada anjurannya, arahannya dari kalangan ulama. Oke. Ini menyambung lembaran sebelumnya berkenaan tentang wudu. Judulnya sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah hemat air. Nah ini nih penting. Abang-abang yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian malam Senin, Rasulullah itu sosok paling sempurna di dalam memberi contoh. Dan contoh yang real ditunjukkan oleh Rasul kepada para sahabat Nabi adalah penggunaan air wudhu dengan begitu hemat. Jadi Rasul hemat sekali dalam penggunaan wudhu. Ini memunculkan penasaran bagi kita. Memangnya Ustadz, Rasul itu wudhunya kayak apa hematnya? Sampai dikatakan hemat sekali wudhunya Nabi. Jadi gini abang-abang ya, wudhu Nabi itu diriwayatkan di dalam kitab Bulughul Maram fi Adiyatil Ahkam. Ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau pernah cerita, dulu ada sahabat Nabi yang memberikan air kepada Rasul untuk Rasul berwudu. Lalu beliau melihat dengan kedua mata beliau sendiri
bahwasanya Rasul itu wudunya adalah min thulutsai muddin. Satu riwayat min thulutsi muddin, sepertiga mud. Nah, ini kita mau sampein nih. Ustadz, mud itu apa sih? Jadi gini Abang ya, satu riwayat itu disebutin Rasul itu kalau wudu sepertiga mud, kalau mandi itu satu sok. Kalau wudu sepertiga mud, kalau mandi itu satu sok. Gini perinciannya. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Berarti Rasul itu wudunya itu sepertiga mud. Sepertiga mud itu satu sok dulu ya. Satu sok itu gambarannya adalah sekitar 2,75 liter. 2,75 liter satu sok. Dan ketika dijadikan mud, Rasul wudunya itu 4 mud. Berarti kalau 2,75 dibagi 4, sekitar 0,687 liter. Lalu 0,87 liter dikonvert atau dirubah menjadi mililiter, itu sekitar 687 mililiter. Aduh, bingung Ustadz, gambarannya gimana itu? Gambarannya itu botol aqua gitu. Aqua itu yang sedang itu sekitar 600 liter. Jadi 600 liter itu endos masuk. 600 liter itu dilebihin dikit. 601 botol minuman sedang aqua itu lebih dikit, itu gambaran 1 mud. Nah, 657 mililiter dibagi 3, sekitar 220-an mili. Semana itu Ustadz? Segini aja 250 mili. Rasul wudunya kurang dari ini. Nah, gitu tuh. Paham gak nih? Nah, itu gambaran tuh. Caranya saya juga susah caranya. Karena wudunya minimal, kalau saya aja minimal belajar hematnya itu wudu, sekali wudu 1 gayung. Nah, itu belajar hemat. 1 gayung untuk semua anggota wudu bisa. Bisa itu. Dengan nanti caranya itu wudunya menjadikan tangan dengan niat gayung, namanya migrofah. Tangan nanti dicelupkan ke dalam gayung yang berisi air, lalu dia wudu. Nah, air yang ada di tangan ketika tangan dijadikan niat gayung itu tidak akan mustakmal airnya. Nah, gitu gambaran tuh. Jadi sekali lagi saya ulang, wudu Nabi itu adalah sepertiga mud. 1 mud itu 687 mili dibagi 3, 220-an mili. Ini bobotnya, netoknya itu 250, kurang sedikit. Ini gambaran wudunya Nabi ini. Dan kalau mandi Nabi gimana Ustadz? 1 sok. Jadi 4 botol aqua sedang lebih dikit dikumpulin jadi 1, itu wudunya Nabi, itu mandinya Nabi. Berarti berapa tuh ya? Dikit amat itu. Emang segitu. Ustadz, itu mah mungkin gara-gara Nabi tinggalnya di Arab kali, jarang air. Rasul bisa menghadirkan air banyak. Ada riwayat Rasul di mana mengeluarkan air dari jemari tangan sampai 70, riwayat 100, riwayat 150, riwayat Sayyidina Jabir sampai 400 sahabat Nabi minum air dari sela-sela jarinya Nabi. Kalau 1 orang yang minum umpama 1 botol sedang minuman yang 600 mili, 600 dikali 400 berapa tuh? Hitung diri dah, capek hitungnya. Itu bisa aja Nabi menghadirkan banyak air untuk wudu. Akan tetapi Nabi, saya bilang di awal tadi, sosok ideal. Dan seandainya Nabi berwudu dengan air yang banyak, nanti jadi contoh buat generasi setelahnya. Dan dianggapnya Rasul berwudu dengan cara yang boros. Nah itu tuh, itu nggak boleh. Dalam bahasa Arab, boros dalam penggunaan yang boleh itu namanya israf. Jadi ada 2 ya, ada israf, ada mubazir. Nah, beda tuh. Mubazir tuh kadang-kadang istilah kita salah. Israf itu abang-abang sesuatu yang boleh tapi digunakan secara berlebihan.
Contoh, makan. Biasanya kita makan satu piring nasi dengan lauk umpama satu ayam. Besok kita makan nasi dengan 2 ayam. Berarti kita israf. Karena biasanya satu ayam. Paham gak nih? Boleh gak Ustaz? Boleh, silakan. Tapi makruh. Nah gitu tuh. Contoh lagi, Bang Fahmi, satu keluarga itu, keluarga kecilnya itu ada Bang Fahmi, ada istrinya, ada anaknya, baru bertiga. Dia punya mobil, alhamdulillah, Avanza lah umpama, mobil 1 juta umat. Masuk endorse. Avanza lah umpama. Nah, Avanza itu cakupannya sekitar 8 orang. Fahmi punya anak yang kedua, berarti total keluarganya 4 anggota. Karena seneng atas kehadiran anak yang kedua, beli mobil lagi Avanza. Keperluannya itu sebenarnya enggak sampai beli mobil yang kedua, tapi dia beli mobil yang kedua, mobil yang keduanya namanya israf. Nah, gitu tuh. Paham gak nih? Berarti Ustadz, Bang Fahmi itu bolehnya punya mobil kedua kapan? Saat Bang Fahmi punya anak lebih dari 8. Atau lebih dari 7. Nah, gitu kira-kira lah. Baru punya mobil yang diizinkan oleh syariat. Ini kalau bicara, ini paham ya? Saya bilang bukan haram ini mah. Ini bukan haram. Tapi istilahnya adalah boleh tapi makruh gitu doang. Boleh tapi makruh gitu toh. Ya kalau seandainya Bang Fahmi punya 1 anak 1 mobil, atuh monggo silakan. Silakan kalau sanggup mah cicilannya. Kalau sanggup silakan. Akan tetapi ini kembali ke cara idealnya umat Islam. Nah, kalau mubazir abang-abang, hartanya ini dari awal diarahkan, dialokasikan kepada sesuatu yang haram. Duit. Kita kerja, contoh umpama sebagai Gojek lah. Sehari dapat uang 100.000 untuk dialokasikan untuk nafkah keluarga. Keluarga 1 hari nafkahnya 100.000 umpama. Akan tetapi 100.000 yang tadinya untuk diberikan atau dijadikan nafkah malah dirubah prinsipnya atau arahannya menjadi main judi umpama. Judi bola nih. Udah tahu kalah dijudiin lagi. Dijudiin tuh umpama tuh. 100.000 yang dari awalnya sudah dijudikan itu namanya mubazir. Jadi mubazir itu beda dengan israf. Kalau israf sesuatu yang awalnya boleh tapi digunakan secara berlebihan, Allah berfirman, "Kulu washrobu wala tusrifu." Makan minum terserah, tapi jangan berlebihan tuh. Makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Akan tetapi kalau mubazir memang awalnya udah haram. Dialokasikan uangnya tadi kepada perkara yang haram. Makanya dalilnya beda lagi. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, gitu tuh. Jadi ada beda itu antara mubazir dengan israf. Nah, Rasul kayak gini caranya. Nggak mau israf dalam ibadah. Apalagi Rasul sebagai suri tauladan. Nggak mungkin menunjukkan sesuatu yang negatif. Satu. Yang kedua, lebih diutamakan melakukan wudhu dengan duduk jika mampu. Ini cakep nih kalau ada masjid inisiatif bikin tempat duduk. Nah, sekarang banyak. Di At-Taqwa Kresek udah ada. Cakep tuh. Apa susah manfaatnya? Ini sebenarnya nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Akan tetapi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Lebih leluasa ketika nanti dia basuh bagian yang susah. Kayak kaki. Takut jatuh, udahnya kakinya geter mulu geter. Tremor atau apalah sebutannya. Khawatir jatuh karena banyak orang-orang yang meninggal di kamar mandi atau meninggal di dalam WC gitulah. Maka untuk mencegah mengantisipasi seperti itu diperlukan kursi atau tempat duduk. Ternyata ada manfaatnya. Emang nggak ada hadisnya, tapi secara penggambarannya manfaatnya banyak. Wudu dengan cara duduk. Nah, gitu tuh. Dan juga itu lebih memungkinkan untuk bersikap lebih hemat dalam penggunaan air. Jadi kalau karena jauh posisinya air dengan kaki, akhirnya keran hidup lebih banyak karena kondisinya dalam berdiri. Tapi ketika duduk, sedikit aja kaki udah deket sama keran. Nah, jadi lebih enak, lebih leluasa. Itu juga ada manfaatnya. 2. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, ini penting.
Ibadah itu abang-abang mesti diarahkan ke arah kiblat. Kita bukan meyakini Allah itu ada di kiblat, tapi sebagai simbolis, kata para ulama, asyraful wujuhi wajhul kiblah. Sepaling utama, sepaling mulia arah itu arah kiblat. Maka ibadah mesti diri kita diarahkan ke kiblat. Supaya apa? Supaya lebih khusyuk. Supaya apa? Supaya lebih terkesan sebagai hamba yang patuh. Sebagaimana sholat kita menghadap kiblat, yang sholat merupakan ibadah paling afdol, tentu ibadah-ibadah yang kualitasnya di bawah sholat mesti juga menghadap kiblat. Jangan bicara wudhu dah, perihal seperti baca Quran depan kuburan aja, kita mesti memposisikan diri kita. Contoh kuburan, kiblat menghadap sini, di sono. Berarti kalau kuburan emak kita atau keluarga kita di sini, berarti posisi kita di sini. Nah, gitu tuh. Persiskan untuk kita senantiasa menghadap kiblat, gitu. Tapi boleh gak Ustaz saya membelakang kiblat? Silakan. Tapi tentu kebalikan dari sunnah adalah makruh, gitu tuh. Kebalikan dari sunnah adalah makruh, gitu. Nah, ini hanya berlaku untuk ibadah. Tidak berlaku untuk hal-hal yang sifatnya kehinaan, seperti kencing atau cebok. Kencing, cebok itu satu ibadah atau satu tempat lah gitu. Itu beda. Kalau kencing, jangan mentang-mentang, kan gue cebok ibadah, masa gue nggak boleh ngadep kiblat? Nah, gitu. Ini beda hal. Karena ini saat membersihkan najis, maka tidak boleh menghadap kiblat. Itu bedanya tuh. Jadi kalau ketika kita lagi pengen bangun rumah, mesti persis tahu dulu arah kiblat di mana, posisi kamar mandi atau posisi WC tolong diubah. Jadi kalau seandainya kiblat di sono, ya kalau pengen ya ke sono lah kira-kira lah. Ke sono lah. Ke sono rumah guru Pak Ustadz. Ya ke sini lah kira-kira. Ke sini rumah Ustadz. Ke atas aja dah. Ke atas. Ya kemana lagi coba? Nah gitu tuh. Nah itu gambarannya tuh. Itu gambaran menghadap kiblat. Saking pengennya loh ini, Rasul ini mempraktekkan di hadapan para sahabat Nabi. Nih wudu yang benar. Rasul mengarahkan badannya ke arah kiblat. Orang yang mewudukannya ada di sebelah kanan. Dan ini langsung dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Itu perkara sunnah. Kalaupun tidak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa, wudunya tetap sah. Tapi rada kurang aja. Kenapa sih Ustaz? Kayaknya nekenin banget sih masalah sunnah. Gini abang-abang, kita ini hamba Allah, ibadahnya tidak seperti kualitas ibadahnya para sahabat. Tentu banyak cacat, banyak bolong, banyak noda, banyak kotoran, banyak kehinaan dalam ibadah kita. Riyanya belum, sombongnya belum, sum'ahnya bolong. Banyaklah hal-hal yang sifatnya itu kayaknya kita sebagai hamba yang belum pantas ibadah tidak diterima. Maka nanti dalam sebuah hadis, ketika nanti Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengecek setiap ibadah hamba, Allah nanya sama malaikat Jibril, wa in kana intaqasa min hasyai'an, bahasa kita mah ginilah, Jibril, ada yang kurang nggak dari ibadahnya? Ada yang bolong-bolong nggak dari ibadahnya? Kata malaikat Jibril, ada ya Allah. Kata Allah, fanzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat semasa hidupnya pernah gak dia melakukan ibadah sunnah. Nah, sunnah itu sebagai jabiroh. Apa jabiroh? Penambal yang bolong. Nah, jadi kalau abang-abang sholatnya itu seharusnya diterima 100%. Tapi sholat kita udah gak bener, mikir kunci, mikir utang, sholat ngelihat sejadah ada gambar Ka'bah, mikir haji, sholat mikir haji. Alah, sholat mah sholat, haji mah haji. Ini gara-gara sejadahnya ada gambar-gambar, akhirnya kemana-mana pikirannya. Maka pikiran kemana-mana itu memberi dampak kualitas sholat kita berkurang. Nah, bagaimana biar kualitas sholat kita yang berkurang, yang dianggap bolong itu ditutupin pakai perkara sunnah. Itulah pentingnya untuk lebih mengkaji dan mentertibkan sunnah dalam setiap ibadah kita. Jadi jangan cukup Pak, nih hadirin abang-abang, dengan ibadah wajib. Kita jangan merasa hamba yang sempurna, wah gue mah udah sholat ini. Enggak begitu.
terus didampingi dengan perkara sunnah. Ya kalau sholat zuhur kita memang banyak bolongnya, umpama tutupin pakai qobliyah ba'diyah. Nah, gitulah. Enggak hanya sampai situ, tutupin pakai duha. Enggak hanya sampai situ, malamnya juga mungkin kalau sanggup tutupi dengan tahajud dan juga witir. Karena kita merasa ibadah kita tidak sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong Rasul yang paling sempurna, yang udah dijamin surga aja, tetap sholat sunnah. Lalu siapa? Surga belum jelas, neraka ya mungkin jatuh. Sombong banget. Udah gitu aja lah. Nah, itu namanya mewaspadai diri kita dengan memperhatikan sunnah. Gitu ya kira-kira. Itu sekilas aja mengenai sunnah. Yang keempat, baca bismillah. Ini penting, karena ibadah mesti diawali dengan bismillah. Kalau maksiat jangan. Mau pacaran, boncengan, Neng, bismillah dulu Neng. Ya ilah. Malaikat bingung. Dia maksiat tapi ya baca bismillah. Dia baca bismillah ya tapi dia maksiat. Kata malaikat, nyusahin gua aja lu. Aduh. Karena perkara baik. Kata Nabi, kullu mri'in dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kalau ceritanya perkara baik tapi dia nggak awali dengan perkara bismillah, bacaan bismillah, khawatir ibadah yang akan dilakukan, aktivitas yang akan dilakukan, takutnya banyak bolongnya. Pasti pincang, pasti cacat, dan pasti nggak sempurna kalau tidak diawali dengan bismillah. Jadi ada bismillah itu kalau dalam kitab Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharat Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Baijuri jelasin, untuk perkara bismillah aja ulama banyak bahas. Bismillah jadi wajib. Kapan bismillah wajib? Saat baca surah Al-Fatihah. Karena bismillah salah satu ayatun min ayatil Fatihah. Yang kedua, bismillah jadi sunnah tadi ketika melakukan perkara-perkara baik. Awali dengan bismillah, jadi pahala. Yang ketiga, bismillah itu jadi perkara makruh. Kapan itu? Pengen kentut baca bismillah. Bismillah, pret, umpama tuh. Itu menghinakan bismillah. Kalau dia niatnya menghinakan jadi haram. Kapan bismillah haram? Tadi pengen mabok, baca bismillah dulu. Karena dia santri pengen kabur, baca bismillah dulu. Kebiasaan bismillah, kaburnya aja pakai bismillah. Coba itu. Nah, itu karena udah melekat bismillah dalam mulutnya, akhirnya perkara buruk pun diawali dengan bismillah. Kata ulama, itu bismillah yang haram dan salah diletakkan. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, Sammillah thumma tawaddo. Baca dulu bismillah, lalu kamu baru berwudu. Nah, jadi diawali sebelum dia mulai start wudunya itu dengan bismillah. Kalau memang takut wudunya nanti was-was, digabung dengan kalimat ta'awudz, a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru perkara-perkara sunnah dikerjakan. Itu contoh tuh. Keran jangan hidupin dulu, matiin dulu. Nah, yang kelima, siwak. Siwak ini apa bang? Bisa dilihat. Paling dianjurkan dengan kayu arok. Ini bukan kayu arak, kayu alkohol, bukan. Ini namanya arok, pakai arok. Atau jika tidak ada, bisa dengan suatu yang kasar. Oke, jadi kayu yang paling afdol dipilih oleh para ulama namanya kayu arok. Nah, nih namanya kayu arok. Nah, kayunya ketika dipakai untuk siwak, bahasa Arabnya miswak. Kerjaannya miswak tadi digosok-gosok ke gigi, namanya siwak. Beda-beda tuh. Kayunya namanya arok. Kayu arok tuh jenis kayu. Kayu ini dijadikan untuk siwak, namanya miswak. Kayu tadi. Kayu miswak ini digosok-gosok ke gigi, namanya siwak kerjaannya. Wudu itu kerjaannya. Air yang digunakan untuk wudu namanya wadu. Nah, beda lagi tuh. Jenazah itu adalah sosok badannya. Keranda yang untuk membawa jenazah, bahasa Arabnya jinazah. Beda-beda tuh. Itu istilah dalam fikih. Kira-kira gitulah gambarannya.
Minimal tahu ya, paham Ustaz, ya tahu aja lah dulu. Nah, yang kedua, bisa dengan sesuatu yang kasar. Ini kalau ceritanya nggak ada kayu arok, nggak ada kayu siwak. Jadi boleh dia menggunakan sesuatu yang kasar. Sampai di mana contoh seperti kain. Karena saking abdolnya umpama sebelum wudu dengan siwak, kata Rasul dalam sebuah hadis, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Riwayat inda kulli sholah. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk senantiasa bersiwak sebelum atau ketika dia ingin berwudu. Nah, kayak gitu tuh. Tapi berat. Makanya boleh diganti dengan sesuatu yang kasar. Dalam kitab Taqirat Sadida itu, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan itu, kata beliau, kalau nggak ada kayu arok boleh diganti pakai baju, pakai sorban. Ustadz, bajunya baju licin. Sorban kagak bawa, pakai apa? Pakai tangan lu. Tangan kita kasar, tangan kuli. Boleh pakai tangan diginiin. Kalau dirasa tangannya kasar. Dan amat sangat sayang sekali kalau kesempatan siwak itu tidak dilakukan. Kalau perkara wudhu seperti kalau perkara sholat, dalam kitab Tanqihul Qaul itu lebih hebat lagi pahalanya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, rok'atani bisiwaki afdolu min sab'ina rok'atan bila siwak. Orang yang sholatnya dengan menggunakan siwak, jauh kualitasnya lebih tinggi 70 kali lipat dibandingkan orang yang sholat tanpa siwak. Jadi tinggi banget. Berarti sholat yang tadi tuh dikali 70. Sholat itu jangan kita hitungnya cuma isya tadi 4 rakaat, jangan. Tapi setiap gerakannya itu ada pahalanya. Contoh, kita punya pahala yang nanti kita akan store ke Allah. Satu nilai sholat isya kita 1000 umpama. Itu cerita 1000 pahalanya kalau tanpa siwak. Tapi kalau dengan siwak 1000 dikali 70 berapa tuh? 70.000. Itu ceritanya satu sholat. Belum sholat sunnah. Itu ceritanya qobliyah ba'da isya doang, belum witirnya. Udah pahala mulu. Makanya pantas kalau seandainya sholat itu ibadah yang pertama kali ditanya sama Allah. Kenapa? Karena selalu ada nilai pahala di dalamnya. Nah, itu hebatnya sholat tuh. Lanjut. Usahakan menggunakan kayu siwak dengan ketebalan minimal seukuran 1 jari telunjuk dan panjang minimal 1 jengkal. Jadi kayu siwak itu ukuran paling pendeknya setelunjuk segini. Ini paling pendeknya. Kurang dari ini makruh. Kenapa? Ribet. Udah kayak pakai siri. Makanya minimal segini. Maksimal panjangnya segini. Nah, dari sini sampai sini. Lebih dari ini israf. Nah, tadi tuh. Lebih dari ini israf. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi berlebihan. Apalagi sampai sini. Set, ganggu orang lagi sholat. Set bang, ribet amat itu bang. Colok mata gue. Nah itu kira-kira gitulah. Kira-kira gitulah. Apalagi menggenggam dengan ibu jari dan kelingking berada di bawah siwak, sedangkan jari lainnya berada di bawah siwak. Megangnya pun khusus. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Seperti ini megangnya. Tuh, gini megangin siwak nih. Jadi jempol sama kelingking di bawah, telunjuk jari tengah sama jari manis itu di atas. Nah, kemudian menggosok gigi depan dengan dimulai dari kanan atas, kemudian kiri bawah, lalu kiri atas, lalu kanan bawah seperti angka 8. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya menggosok gigi geraham dan langit-langit mulut, dan akan lebih bagus jika sampai terdengar suara seperti orang muntah. Jadi cara penggunaan siwak, Pak, nih kawan-kawan, abang-abang, taruh siwak di gigi tengah dulu, kayak gini. Lalu putar ke atas, begini. Putar ke bawah seperti ini, balikin lagi ke tengah, putar lagi ke atas, ke bawah, dibuat angka 8. Nah, gitu tuh. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, baru geraham atas, geraham bawah, yang kiri, yang bawah. Setelah itu langit-langit, lidah, sampai kedengaran suara. Nah, itu paling afdol.
Tapi repot juga kalau semasjid, wah. Rame amat ini ya. Masjidnya berubah, masjid siwak namanya. Nah, itu contoh ya. Contoh itu gambaran penggunaan siwak, itu paling afdol. Nah, kalau udah dipakai, nanti pulang ke rumah, cuci siwaknya setelah pemakaian. Nah, biar siwak kagak kecil, kan siwak kadang-kadang kecil. Makin dipakai makin kecil. Itu letakin siwaknya di dalam gelas berisi air. Karena kayu itu sekalipun terpotong, dia tetap hidup. Dan peletakannya jangan ditidurin. Dalam takrat itu ditidurin siwak itu makruh, diberdirikan sebagai bentuk penghormatan kepada siwak. Diberdiriin kayak gini. Ya kalau udah dipakai selama seminggu 2 minggu, potonglah dikit. Setahun kamu udah dipotong, ya Allah itu udah ada cabe, udah ada bawang, habis makan tahu gejrot. Masya Allah itu baunya kayak apaan tahu itu. Semua bau ada nyangkut. Nah itu contoh ya kawan-kawan ya. Oke, yang keenam, cuci tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali sampai bersih. Nah, ini juga sunnah. Kenapa tangan dicuci? Karena kita takut ada sesuatu yang kita nggak tahu, lalu tersimpan di balik sela-sela jemari, lalu kita langsung wudhu dan kumur-kumur, dan khawatir itu tergabung dengan kotoran. Jadi abang-abang sekalian, bentar ya. Cuci tangan itu ketika keran dihidupkan kayak gini cuci tangan tuh. Kayak gini, biasa. Kayak ajaran nyuci pakai hand sanitizer, kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu, selesai. Dan ini mesti kita yakini. Apalagi orang yang habis bangun tidur, tangannya semalam kelayaban kemana-mana. Ke celana dia, ke celana orang. Nah, dia nggak tahu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, saya lupa tuh. Idza qama ahadukum minan naum, idza awa ahadukum minan naum, apabila kamu bangun dari tidur, fala yagmis yadahu fil ina, jangan dulu celupkan kedua tangan kamu ke dalam bejana, fa innahu la ya'lamu yadahu aina batat. Karena kamu nggak tahu semalam tangan kamu nginep di mana, kata Nabi. Repot tuh, bersorok-sorok orang tangan bau. Takutnya langsung kumur-kumur, akhirnya sakit perut. Akhirnya Ustadz disalahin. Kata Ustadz, wudhu itu menyehatkan. Kok saya sakit? Cara wudhu lu salah. Nggak ngikut cara Nabi. Dulu ada di dalam kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi beliau cerita, ada orang yang nggak percaya. Kan dia baca hadis ini. Dia ngomong gini sama gurunya. Ustadz, saya itu nggak usah kalau wudhu pakai cuci tangan segala. Wong saya tahu kok kalau saya tidur di mana tangan saya. Akhirnya orang saking bandelnya nggak percaya sama hadis Nabi, malam-malam sebelum tidur bilang sama istrinya, Neng, nanti kalau abang tidur ikat tangan abang di kasur, biar nanti abang tunjukkan ke orang yang tuh ngaji, abang tahu tangan abang di mana waktu tidur. Ya bang, siap. Malam-malam tidur tuh diikat tangannya sama istrinya. Besok paginya atau subuhnya dia bangun pengen sholat subuh, bininya teriak, astagfirullahaladzim abang. Kan dia sontak bangun kaget. Apa? Tangan abang. Ngapa tangan gua? Ternyata dia tangannya udah nggak ada. Di mana tangannya? Tangannya masuk ke dalam pantat. Segini masuknya. Gimana caranya? Wallahu a'lam itu. Bingung ini. Dipanggillah semua penghuni keluarganya. Kaget. Sekeluarga tangannya masuk segini ke dalam tuh. Akhirnya nangis dia. Kenapa nangis? Karena nggak percaya sama hadis Nabi tadi. Saya tahu kok tangan saya di mana, pakai diajarin lagi wudhu pakai cuci tangan. Karena dia sombong, durhaka sama Allah, Allah laknat. Apa bentuk laknatnya? Masuk tangannya segini ke dalam pantatnya, maaf. Nggak percaya sama hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati bang. Mau nyobain? Nah itu ada ceritanya itu. Nah banyak sih cerita tentang itu, banyak nggak percaya sama hadis Nabi. Nah cuci tangan sampai berapa kali? Usah sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kalau udah cerita 3 kali biasanya udah muncul keyakinan. Nah, dan angka 3 itu angka yang memang angka ganjil, dan Allah itu suka sama yang ganjil-ganjil.
Dalam sebuah hadis Rasul pernah sabdakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, esa, tunggal, suka sama yang ganjil-ganjil. Nah itu tuh, ada juga hadisnya tuh. Ketemu juga hadisnya Ustaz. 7. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu cidukan tangan kanan, lalu keluarkan dengan tangan kiri dan ulangi hal ini sebanyak 3 kali. Nah unik nih, ini abang-abang sekalian, kumur-kumur yang kalau memang pengen cara sunnah, ini cara hemat Nabi. Kok kita kan kebayang, gimana kok segini air tapi semua sunnahnya tercakup? Nah, wudunya Nabi itu satu muka itu dengan sekali ciduk. Gimana caranya? Gini abang-bang. Jadi Rasul ambil air kayak gini. Pertama kumur gini. Kumur kayak gini. Masih kumur-kumur diisep kayak gini, dilepein kayak gitu. Setelah itu baru muka sisanya. Jadi air yang kena basuhan bekas sunnah, lalu air tersebut masih ada telapak tangan dipakai untuk wajib, itu nggak jadi mustakmal. Gitu abang-abang. Begitu juga sebaliknya, air yang habis dipakai perkara atau anggota wajib dipakai setelahnya untuk anggota sunnah, nggak apa-apa. Contoh, kita wudhu basuh kepala, jatuh airnya itu ke bak. Air yang di bak tadi kita pakai buat kuping, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada bahasa mustakmal untuk perkara sunnah. Gitu kira-kira tuh. Ini kalau ceritanya kayak gitu. Dan Rasul itu sekali cakupan untuk 3. Kumur, masukin ke hidung sama wajah. Nah, tapi kalau pengen sendiri-sendiri, silakan, nggak apa-apa. Ambil air, kumur-kumur. Gimana caranya? Ambil air, kumur-kumur. Nah, di dalam kitab Mughni Muhtaj itu, cara berkumurnya itu adalah dengan memutar-mutar air ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Kayak gini. Dibuang ke kiri. Nah, dibuang ke kiri. Ambil, jadi memang posisi bagus itu adalah kita di sini, keran itu di kanan. Ambil kayak gini, dikumur, lepein ke kiri. Nanti juga sama, ketika masukkan air ke dalam hidung, jadi masukin air itu bukan begini bang, bukan begini. Apaan begini wudhu? Masukin air itu artinya dihirup. Berarti ada tenaga. Ambil air, diisep dikit. Ambil, buang pakai tangan kiri. Nah gitu tuh. Ambil dengan tangan kanan, dihirup, ditahan, buang dengan tangan kiri. Nah itu cara sunnah. Susah. Sama. Susah. Tahu doang ilmunya. Tapi minimal tahu dulu dah ilmunya. Kalau kapan-kapan dia pengen ngerjain sunnah, udah tahu, udah ada modalnya. Nah, gitu. Tahu dulu yang penting. Nah, setelah itu baru dianggap sempurna. Ulangi sebanyak 3 kali. Dan sebenarnya nggak usah kita pakai vaksin segala. Wong kita itu ibadahnya udah paling bersih. Sampai di swab hidung sampai tembus ke sini. Coba tuh swaban. Safari di swaban. Di swab mulu tuh lubang hidung sampai bengkak, lubang hidung sampai gede. Itu nggak usah sebenarnya. Karena sehari-hari kerjaan kita memang udah menggambarkan tingkat kebersihan paling tinggi dengan cara wudu yang paling benar. Dah. Udah kali ya? Kelamaan. Dikit lagi. Lanjut. Selanjutnya, basuh muka dari bagian atas dahi hingga bawah dagu. Lebihkan basuhan juga sampai telinga. Jangan lupa menggosok-gosokkan seluruh bagian muka, termasuk belahan mata dan seluruh bulu wajah. Nah, jadi ketika basuh muka, abang-abang sekalian, muka kita itu tingginya dari manbatis sya'ar, tempat tumbuhnya rambut, sampai zakni, yakni zakun dagu. Ini tingginya. Lebarnya itu dari ini, apa sih ini? Apa sih? Cuping, apa itu? Cuping kanan ke cuping kiri. Anak telinga nih, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Nah, itu namanya lebarnya. Berarti bulu-bulu yang ada nempel di bagian wajah itu mesti terbasuh. Nah, sunnahnya itu digini-giniin tuh. Nah, digini-giniin alis kita, ujung mata kita, hidung kita, bagian-bagian ada lepitan-lepitannya. Sama kalau kita punya kumis diginiin, kalau kita punya jenggot yang tebal, wajib sunnah dibasuh. Tapi kalau jenggotnya tipis, cuma 3 helai doang, sampai gelantungan malaikat, nah itu cuma wajib digini-giniin. Nah,
3 doang, 3. Nah, itu contoh tuh. Itu contoh ya abang-abang. Itu cara yang benar dengan digosok-gosokkan bagian bulu-bulunya. Dua doang nih, 2. Bang bewok. Ada. Oke, packing. Nah, lanjut. Nggak ada contohnya nih, nggak enak di sini. Oke, basuh tangan dengan digosok hingga melebihi siku. Masukkan air ke bawah kuku dan menyela-nyela jari dengan menyilangkannya dari bagian atas. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali pada tangan kanan, lalu lakukan hal yang sama juga pada tangan kiri. Nah, jadi abang-abang sekalian, nanti untuk tangan juga sama. Hidupkan air secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Diambil air atau dibasuh itu air dengan air yang keluar dari keran. Dikit saja airnya, pelan-pelan dari ujung jemari tangan kayak gini. Pelan-pelan, tadi kan awalnya kayak gini dulu. Kayak gini udah selesai. Awal ambil pelan-pelan sampai sikut. Digini-giniin terus, yang penting wajibnya dulu. Selesai kayak gini. Kalau sunahnya dilebihin sampai sini. Nah, di sunahnya nih, boleh sampai sini, boleh sampai pundak, sampai ketek. Boleh juga. Itu namanya gurron muhajjalin. Namanya itu. Dalam hadis Rasul bersabda, "Inna ummati yatuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin, faman arada ayyutila gurrata falyaf'al." Kata Rasul dalam sebuah hadis, sungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat dengan bersinar mukanya dan bersinar tangan dan kakinya. Gurron itu dalam kitab Misbahuz Zolam Syarah Bulughul Maram artinya bagian putih yang ada di kepala kuda. Jadi kuda kalau kulitnya, bulunya warna hitam, lalu ada bagian putih tersendiri. Nah, bahasa Arabnya itu gurron. Nah, biar muka kita dapat cahaya lebih dari Allah, itu kalau wudunya sampai sini, dilebihin sampai leher dikit, gitulah. Nah, itu nanti lebihnya itu nanti jadi cahaya. Sama wajibnya itu tangan dari ujung jemari sampai sikut, lebihin dikit biar jadi cahaya. Begitu juga kaki, dari ujung jemari kaki sampai mata kaki, lebih dikit sampai betis. Nah, sampai betisnya itu bang jadi cahaya. Nah, tangan sama kaki yang ada putih-putih di kulitnya kuda, bahasa Arabnya muhajjal. Nah, dulu di azan ada kuda, karena kakinya putih dinamailah muhajjal. Nah, kita juga sama nanti akan dapat putihnya seperti kuda dengan bersinar-sinar dan akan membuat iri umat-umat terdahulu kalau kita wudunya dilebihkan dari batasan wajib. Nah, namanya gurron muhajjalin. Lanjut. Dikit lagi abang ya, sabar ya. 10. Usap kepala dengan air. Dimulai dari depan hingga ke tengkuk leher, kemudian kembali ke bagian depan. Lakukan sebanyak 3 kali. Juga sama bang. Jadi kita dipraktekan. Posisikan jemari itu, jempol ini di sini, di pelipis. Letakkan dan temukan kedua ujung telunjuk di tempat awalnya tumbuh rambut kayak gini. Ditarik terus ke belakang sampai bagian tengkuk. Dikembalikan lagi terus sampai ke bagian tempat tumbuhnya rambut. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, ambil lagi air, ke belakang lagi. Ambil lagi air, ke belakang, ke depan lagi. Nah, itu sunnah. So, gimana kalau rambutnya panjang? Ya nggak mungkin sampai belakang ke sini gini. Nggak mungkin lah. Ya sekiranya aja sampai sini, dibalikin lagi ke depan. Nah, itu kalau bicara paling sunnahnya. Kenapa? Karena kalau madhab Syafi'i 3 helai rambut aja udah boleh wudu mah. Ya sekedar basahin doang. Kan Allah nyebutnya wamsahu biru'usikum, usap bi-nya itu litabaid, artinya sebagian. Enggak semuanya. Kalau madhab Maliki wajib membasuh rambut semuanya sampai basah. Repot juga mazhab Maliki. Makanya mazhab Maliki kebanyakan dipakai di daerah Afrika, daerah panas. Wajar kalau semua rambut dibasahin gitu. Kalau masyarakat madhab Syafi'i kebanyakan Asia Tenggara tuh, daerah-daerah yang dingin lah, daerah yang subtropis lah. Enggak dingin banget, enggak panas banget. Itu kira-kira kayak gitu bentuk wudunya. Kenapa akhirnya basahin semua rambut nggak wajib, tapi cuma sunnah. Dikit lagi bang. Usap telinga secara bersamaan dengan air baru dengan cara
mengusapkan jari telunjuk dari lubang telinga mengikuti alur lipatan telinga dan mengusapkan ibu jari di belakang telinga dari bagian bawah ke arah atas, lalu jalankan kedua jari tersebut secara bersamaan, lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, basahi jari telingking dengan air dan ucapkan khusus untuk lubang telinga sebanyak 3 kali. Jadi gini ya Bang ya, cara wudhu untuk ngusap telinga, ambil air, basahkan. Dia tuh ceritanya usap. Telinga itu bukan basuh tapi usap. Kasarnya sekalipun nggak ada air di sini, kalau tangan basah udah cukup. Yang penting ngebasahin telinga. Jadi caranya, masukkan dulu 2 tunjuk ini ke sini. Nah, jempol di belakang telinga kayak gini. Masing-masing digerakkan kayak gini, kayak gini. Jempol mainin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah itu cuci lagi, basuhkan lagi untuk yang kedua. Apa itu? Tutup telinga dengan masing-masing telapak tangan. Saya ulang, wudhu kayak gini bener, telinga gini-giniin, tangan digini-giniin, jemari jempol. Setelah itu tutup pakai telapak tangan. Paham nggak? Gini-giniin, gini lagi, tutup. Itu paling sempurna di dalam mengusap telinga. Jadi nggak begini, wudhu begini, apa mental-mental ke belakang. Bikin keramas Juga salah. Nah, basuh kaki. Dimulai dari kaki kanan, dari ujung jari hingga lebih dari mata kaki seraya menggosok dengan tangan. Basuh juga sela-sela jari kaki dari arah bawah dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan sampai ibu jari kaki kanan. Jangan lupa memasukkan air ke bawah kuku kaki. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian basuh kaki kiri dengan cara yang sama dengan menyela-nyela jari, dimulai dari ibu jari hingga kelingking. Lakukan sebanyak 3 kali. Jadi agak ribet ya. Kalau kaki itu abang-abang maaf nih, jadi nggak kelihatan di sini, nggak apa-apa lah. Nah, ilustrasikan aja lah. Jadi nanti kalau buat, makanya saya bilang pakai duduk, pakai bangku, enak nanti. Jari kelingking ini nanti buat di sini, di bawah, terus sela-sela kaki, terus sampai jempol kanan, kayak gini tuh. Setelah itu nanti basuh kayak gini, pakai tangan kiri ya, basuh terus sampai nanti dibasuh semuanya. Perhatikan, tolong bagian apa nih, tumit. Ini kadang-kadang nggak kebasuh karena wudhunya kayak nendang bola. Wudhu begini wudhu, kayak nendang bola. Wudhu tuh semuanya terbasuh sampai belakang, sampai mata kaki. Bagusnya the base sampai sini. Nah, kenapa diperhatikan bagian tumit? Karena banyak nanti hamba-hamba Allah yang tergelincir jatuh ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim gara-gara menyepelekan basuh tumit kakinya. Akhirnya licin, kepleset, jatuh ke bawah. Makanya kata Nabi, wailun lil aqab, waspadalah kamu dengan tengkuk kamu sendiri. Nah, kenapa? Karena nggak terbasuh. Nah, lakukan juga dengan kaki kiri seperti itu. Terakhir, menghadap kiblat, mengangkat tangan dan melihat ke arah langit dengan membaca doa berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, nanti setelah wudu, udah sempurna wudu kita secara sunnah Nabi, ngangkat tangan seperti ini, ngadep kiblat, doa asyhadu an la ilaha illallah. Boleh juga diganti lapasnya nggak apa-apa, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau kita wudu dilengkapi dengan doa setelahnya, janji Nabi dalam sebuah hadis, tuftahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu'a aina syi'ta, kata Nabi. Kalau kamu bisa berhasil wudu sampai doa, akan dibukakan 8 pintu surga untukmu. Terserah masuk dari mana aja boleh.
Masya Allah tuh. Kayak gitu kira-kira janji Rasul buat orang yang selalu dan selalu memperhatikan perkara sunnah di dalam wudhunya. Dah cukup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Nanti tanya jawab setelah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.